Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Berita ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo dan didengar oleh Sultan Syahrir. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, golongan muda mengadakan pertemuan di Laboratorium Bakteriologi Jalan Pengawasan Timur 17, Jakarta. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya mendengar berita di radio BBC London di Bandung bahwasannya Jepang telah menyerah pada persekutu. Oleh karena itu, Jepang telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan dibentuk oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dicampur tangani oleh Jepang. Maka dari itu, mari kita semua menolak segala bentuk hadiah yang diberikan oleh Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Cara benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Bagaimana, setuju? Ya, setuju. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Ikela dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan anggota muda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Di kediaman Soekarno, Jalan Pengawasan Timur 56, Jakarta. Pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di rumah. Ada apa maksud saudara-saudara datang kemari? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami datang ke sini untuk memberi kabar yang begitu penting. Oh, baiklah. Silakan masuk. Kabar penting apa yang Anda maksud? Begini Bung, kami mendengar berita dari radio BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Demikian kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat dan semua setuju bahwa Bung Hatta dan Bung Karno harus memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahas ini dalam sidang PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Sementara kemerdekaan itu harus usaha dari rakyat kita sendiri. Bukan begitu. Kita harusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI karena PPKI merupakan badan yang menguruskan PPKI. Apa kita harus menunggu Jepang dalam memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri akan kalah dalam persisinya. Kekuatan kita sekecil ini tidak akan mampu mengalahkan Jepang. Mana kekuatan yang akan menentukan itu? Apa tindakan kita yang akan kita lakukan ketika kaum wanita dan anak-anak akan terjadi dalam pertumpahan darah ini? Coba kalian bayangkan. Apakah kita harus kalah di atas kekuatan sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat juga penderitaan rakyat Indonesia. Ketua. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berhenti. Para golongan tua yang berada di kediaman Soekarno pun langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para golongan muda sekarang? Kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang agar tidak ada hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah cara menghadapi para sekutu yang ingin menguasai negara ini. Dan soal kemerdekaan akan kita bahas pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita memikirkan ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para anggota golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan.
Setelah kami dengar tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi. Tapi hal ini masih dibicarakan dalam sidang PPKI. Sebaiknya kita renungkan kembali, Bu. Dengan berat hati mendengarkan keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak akan putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat tersebut, diputuskan untuk mengungsikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kita harus menatap betul kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana kalau kita membawa Bung Hatta dan Bung Karno keluar kota agar tidak dipengaruhi oleh Jepang? Baik, sebelum ini kita akan menjalankan rencana. Baiklah, kita tunggu. Bung, keluar. Ada apa ini? Bung tidak perlu tahu. Bung Han, ikut dengan kami. Gimana kalau kami tidak mau ikut? Mau tidak mau, Bung Han, ikut dengan kami. Ayo, Bung. Mau dibawa kemana kami? Bung, kenapa sekarang? Mau dibawa kemana aku ini? Sudahlah, jangan banyak tanya. Di sana sudah Bung Karno. Cepat. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Hal ini pun disampaikan Sudiro kepada Ahmad Subarjo. Bung Karno dan Bung Hatta menghilang. Mereka tidak berada di kota. Sepertinya mereka diculik. Apa? Benarkah itu? Di mana mereka sekarang? Saya juga tidak tahu. Mungkin para pemuda yang melakukannya. Para pemuda? Wikana, dia pasti tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada sekarang. Apa dia tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Saya tidak tahu di mana mereka. Tidak tahu di mana mereka. Ada apa ini? Tolong beritahu saya di mana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Anda tidak perlu khawatir. Bung Karno dan Bung Hatta ada bersama kami. Kami telah mengizinkan mereka keluar kota agar mereka terhindar dari Jepang. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terlambat-lambatnya pukul 12.00. Baiklah kalau begitu, Yusuf Kunto akan mengantarkan Anda ke tempat di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada. Mari ikut saya. Jelaskan sekarang. Mengapa saudara sekali membawa kami ke sini? Kami ingin membicarakan tentang masalah proklamasi. Kami sudah katakan pada kalian bahwa untuk urusan hal proklamasi masih kita akan bahas dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI, sementara kita masih bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami semua ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Memang benar. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita belum siap. Kita masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana perkataan Jepang tentang kemerdekaan Indonesia ya dan apa yang akan Anda lakukan? Apakah harus selamat dari Jepang itu? Kita harus segera memproduksi kemerdekaan yang segera. Sebenarnya dan telah terbelenggu oleh keadaan negara kita sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu dengan ketegangan, mengerti? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang perlu merencanakannya dengan matang, tetapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi, apa tidak bisa? Akankah semua ini mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang, ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di sana. Sebelumnya, terima kasih banyak, Bung.
17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Saudara-saudara, kedatangan kami akan menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Saya akan menjamin bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok hari. Baiklah, kami akan melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta. Kalian berdua bawa mereka kembali. Sebentar, bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, tapi hari sudah malam. Saya pikir pihak dari Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk membicarakan hal ini. Punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Meida. Baiklah, Bu. Ya, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada pukul 9 malam, rombongan sampai di Jakarta. Mereka pun berangkat ke rumah Laksamana Meida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam. Selamat malam. Ada apa? Maaf, kami mengganggu Anda malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan tempat untuk kemerdekaan esok hari. Benarkah itu? Saya turut gembira mendengar kabar ini. Kalau begitu, masuklah. Keamanan akan saya jaga. Baiklah, terima kasih. Ayo. Kami ingin meneruskan rapat dari pagi yang tidak sempat terjalankan mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi kami tidak boleh lagi mengubah status quo. Dari mulai tadi tentara Jepang di Jawa tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Mereka semua semata-mata alat sekutu dan harus menurut pada perintah sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Terauchi, dan pelaksanaannya diserahkan pada PPKI pada pukul 1 malam. Nanti akan memulai rapat di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi, akan dibantu. Tetapi setelah tengah hari, kami akan tunduk pada pemerintah sekutu dan perubahan status quo tidak diperbolehkan. Baiklah. Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya, Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke rumah Meida. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Meida. Sukarni, Sayuti Malik dan BM Dia menyaksikan Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Setelah menyusun teks proklamasi, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Lalu, ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Apakah kalian setuju dengan konsep ini? Bagaimana jika kata tempo kita ganti menjadi kata tempo dan kata wakil-wakil bangsa Indonesia kita ganti menjadi atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 17.08.05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Benar. Usulan yang bagus. Bagaimana diri? Setuju. Baiklah. Maaf sebelumnya, apakah saudara Sayuti bisa mengetik kembali perubahan-perubahannya? Bisa, Bu? Ya sudah. Kalau begitu tolong ketik secepatnya. Siap, laksanakan. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini? Baiklah. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh kita semua yang ada di sini? Saya tidak setuju. Sebaiknya ditandatangani saja oleh Bung Karno juga Bung Hatta. Setuju. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah di mana teks proklamasi akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak! Kenapa kamu menolak? Karena kalau kita membacakan naskah teks proklamasi ini di lapangan Ikeda, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi ini di rumah saya? Mungkin tentara Jepang tidak akan mengganggu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Teks sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Besok pagi kita berkumpul di rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami pulang terlebih dahulu. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sama-sama. Akhirnya dini hari tanggal 17 Agustus 1945, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang, melainkan mereka menyebarluaskan berita ini ke segenap masyarakat Jakarta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani Bapak dalam setiap hal yang sangat banyak menguras pikiran ini.
Iya Pak, alhamdulillah. Oh iya Pak, apakah kalian sudah punya rencana untuk menggelarkan proklamasi besok? Sudah. Besok kita akan mengadakan upacara bendera dengan mengiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana Pak? Ya Allah, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang buat? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, yang ada cuma kain merah dan kain putih. Apa tidak apa-apa? Buatkan saja yang sesederhana mungkin. Baiklah Pak. Kemudian Fatmawati mencari kain itu. Setelah selesai mencari, Fatmawati menjahit dengan tangannya. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan telah selesai. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa. Siap, laksanakan. Atif, Sud. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, Komandan. Siap, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turun. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tiada henti-hentinya. Dalam zaman Jepang itu, tampak kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Pemusyawaratan ini telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan. Kita saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta.